Apakah ada orang kuat di belakang Kartika Putri? Apakah saya tidak patut menduga kecurigaan-kecurigaan ini? Ada apa ini? Langsung ini diserahkan kepada istrinya nih. Tersangka. Surat perintah penahanan. Klien saya jam 10 menelpon dengan menggunakan handphone pihak penyidik dan beliau minta untuk saya dampingi dan beliau tidak mau di BAP sebelum saya datang. Jadi bagi saya tidak ada masalah karena ini adalah pelayanan kepada klien saya, maka saya datang. Nanti saya akan berdiskusi di dalam tentang jam berapa dimulai dan atau besok kita lakukan BAP lanjutan. Itu poin pengantar ya. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin tegaskan bahwa posisi saya, Razman Arif Nasution, murni sebagai lawyer profesional yang sedang membela kliennya. Jadi jangan ada bahasa-bahasa yang mengatakan saya teriak-teriak. Jangan ada bahasa-bahasa yang mengatakan saya melawan institusi Polri. Itu bahasa yang menyesatkan. Jejak digital saya masih terang benderang. 2016 saya adalah pembela pimpinan Polri yang ditersangkakan KPK. Yang kedua, saya salah satu jubir Pak Jokowi Ma'ruf 2019. Justru saya sebagai pendukung pemerintah, saya tidak minta jadi komisaris, saya tidak minta jadi staf khusus, tenaga ahli dan lain-lain. Tapi saya bekerja cari makan sebagai seorang lawyer. Maka saya menjadi seorang pengkritik yang tajam terhadap berlangsungnya pemerintahan dan penerapan undang-undang. Itu poin yang kedua. Jadi jangan disesat-sesatkan itu. Yang ketiga, saya sudah mendengar, menyaksikan, melihat secara utuh penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro. Sahabat saya, abang saya, Bang Yusri Yunus, yang sesungguhnya beliau pun tahu tentang kasus ini. Karena saya pernah curhat kepada beliau tentang kasus ini. Agar bisa dicarikan solusi supaya persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Saya sangat menyesalkan sikap dari penyidik yang tidak menjelaskan secara utuh tentang apa yang mereka lakukan kepada klien saya. Kalau tadi ada bahasa dari Bang Yusri Yunus yang mengatakan bahwa ada 2-3 kali untuk dimintai atau dijadikan atau dipanggil atau akan dilakukan satu perdamaian dengan Kartika Putri. Itu sebelum saya sebagai kuasa hukum. Setelah saya menjadi kuasa hukum, saya sudah bertemu dengan Kasubditnya, yaitu saudara Dani pada waktu itu yang sudah pindah. Saya bertemu dengan saudara Khairuddin yang juga Kanit, karena saudara Charles pada waktu itu sedang sakit. Saya sudah membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Sebagai orang yang mendukung institusi Polri, saya sudah lakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya wajar, pantas, dan tidak melanggar hukum. Saya bahkan sudah mengajukan surat agar handphone klien saya yang bukan tersangka, ingat ya, yang bukan tersangka, yang diserahkan dengan niat baik, diserahkan dengan sukarela, untuk diserahkan, itu pun tidak dijawab lebih dari 1 bulan. Saya datang ke Polda Sumatera Selatan untuk melihat perkembangan laporan klien saya, Dr. Richard Lee dan David Lee, terhadap Kartika Putri. Di sana mulai berjalan dan alhamdulillah akan dilakukan gelar. Prinsip saya adalah bagaimana Kartika Putri dengan Richard Lee bisa berdamai. Itu sudah saya lakukan. Saya datang ke Kasubditnya, saya jelaskan tadi, saya ketemu dengan Kanit. Saya bahkan sudah mengirim surat. Saya minta dimediasi untuk perdamaian, tapi tidak satu pun penyidik menghubungi saya tentang perkembangan keinginan itu. Bahkan mereka mengatakan, Bang Razman, kalau bisa abanglah yang akan meminta perdamaian. Itu pun saya lakukan. Saya bicara, saya WA Kartika Putri, tapi Kartika sepertinya tidak mau. Pertanyaan saya, apa sih yang mendasar dalam persoalan ini? Ini hanya persoalan Kartika Putri dengan persoalan seorang Richard Lee, sampai heboh sebegini gaduh, dijemput klien saya ke Palembang, dibawa jalan darat, dan saya dibohongi.
Kenapa dibohongi? Jam 7 kemarin pagi, saya masih di Hotel Ciputra, Semarang. Saya sudah terjadwal akan ke Palembang, menangani kasus lain sekaligus dengan Dr. Richard Lee. Akan saya tanyakan perkembangan di Polda Sumsel. Alhamdulillah, tadi pagi saya diterima oleh Pak Kapolda langsung, Pak Eko. Di sana insya Allah akan bergulir kasus itu secara fair. Saya lihat siapa yang akan mengintervensi. Apa yang saya mau katakan? Bahwa ketika saya dihubungi jam 7 pagi, saya berbicara dengan saudara Charles Kanit. Beliau mengatakan kepada saya, Bang, kita mau periksa handphone Richard Lee. Tolong Bang, kasih pengertian kepada Dr. Richard Lee. Kooperatif. Saya telepon, demi Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, saya muslim. Didengar, ya benar ya. Saya telepon, ini ada Hans, saksi, ada juga tim saya. Beliau bilang hanya periksa. Saya tanya, untuk apa? Bang, ada kaitannya dengan Instagram. Saya telepon Dr. Richard Lee, dokter kasih saja. Diperiksa, disaksikan bersama-sama. Saya tanya, ini handphone mau diapain? Enggak Bang, kita mau periksa. Handphone mau dibawa enggak? Enggak. Terus, Dr. Richard Lee mau diapain? Enggak ada apa-apa Bang. Jadi enggak dibawa? Enggak. Karena dia, saya bilang, loh ini masih belum tersangka loh. Dia masih saksi. Nah, iya Bang. Nah, lalu kemudian menjelang jam 9, saya udah mau jalan ke bandara, terus meninggi persoalan. Bahkan mulai ada pertengkaran. Saya ditelepon lagi sama Dr. Richard. Bang, ini gimana? Kok saya sekarang katanya mau ditahan? Loh, ada apa ini? Saya tanya, mana Charles? Kok Anda bohong sama saya? Oh Bang, saya perintah pimpinan. Ingat, perintah pimpinan. Setahu saya di KUHP, diatur penyidik itu sifatnya independen, bukan perintah pimpinan. Dasar seseorang ditangkap, ditahan, dijemput, ada dasarnya. Sekarang, kok tiba-tiba klien saya dibawa, tidak didampingi siapapun, tidak ditandatangani surat untuk penahanan, penangkapan, dipaksa sedemikian rupa, padahal saya datang, sudah bilang jam 4 tunggu saya, pun mereka paksakan berangkat jalan darat. Saya sampai mereka tidak ada. Toh sekarang nggak ada apa-apa di sini. Apa yang berbahaya dari seorang Dr. Richard Lee? Dia orang biasa. Dia hanya seorang pemilik klinik kecantikan. Kok sampai sebegini gadohnya gitu? Ada apa ini gitu? Apakah ada orang kuat di belakang Kartika Putri? Apakah saya tidak patut menduga kecurigaan-kecurigaan ini? Ada apa ini? Dan sekarang ini dikembangkan lagi. Seolah-olah katanya ada illegal access. Illegal access yang mana? Klien saya itu belum tersangka. Tidak, saya terima surat putih. Langsung ini diserahkan kepada istrinya nih. Tersangka. Surat perintah penahanan, penangkapan. Tidak pernah diperiksa. Pelapornya Asep Sanusi tanggal 5. Laporan polisi di sini tanggal 9. Penjelasan dari Pak Yusrinus tanggal 5. Sini tanggal 9. Mana yang benar ini? Tanggal 95 tadi kan penjelasan dia ya? Tanggal 9, Bang. Tanggal 9. Iya. Di sini tanggal 9 yang melapor orang lain, klien saya, dia belum diperiksa. Alangkah eloknya dipanggil dia. BAP dia. Saya akan dampingi dan klien saya mau. Ini masalah marketing. Dia pebisnis. Hancur reputasinya dengan belasan cabang yang ada di Indonesia. Beginikah cara presisi Pak Kapolri? Saya yang cinta Polri. Beginikah cara menerapkan visi misi penegakan hukum Pak Jokowi? Saya bertanggung jawab moral. Karena itu dengan sangat-sangat sedih dan prihatin saya melihat bahwa surat penangkapan ini sangat tidak etis, cara Kanitnya tidak etis. Karena itu saya minta supaya Dirkrimsus, Saudara Auliansa Lubis dan Kasubdit serta Kanit dicopot karena tidak pantas menjadi penegak hukum dalam hal terkait dengan kasus Richard Lee. Dan saya tidak akan berhenti pada persoalan ini. Kenapa? Karena klien saya melakukan constitutional complaint. Saya lawyer profesional. Saya cinta negara ini. Dan karena itu, besok
kami akan laporan ke Kadif Propam, kami akan jalan ke Paminal, kami akan jalan ke Irwas, kami akan datang ke Wasidik, dan kami akan sampaikan persoalan ini ke DPR RI, dan bila perlu sampai ke Presiden. Karena kalau receh-receh temeh begini, bisa dilakukan tindakan semena-mena terhadap klien saya. Bisa jadi besok akan terjadi kepada orang lain. Jadi itu pengantar dari saya. Saya tidak ada urusan, sekali lagi saya tidak ada urusan dengan urusan orang-orang yang tidak menegakkan hukum. Saya memang bukan malaikat, tapi jangan perlakukan klien saya. Saya bukan melawan negara, saya pendukung pemerintah, tapi saya konstruktif memberikan masukan. Saya cinta Polri dan cinta negara. Jadi saya akan datang malam ini, saya akan ketemu, saya akan lihat klien saya, bagaimana mereka perlakukan, karena katanya sudah ada illegal access. Itu saja, cukup ya. Bang, tapi kan itu ada. Dokter, mungkin bisa ceritain dokter, kronologinya dokter. Ayo. Mungkin bisa ceritain sedikit dok, kronologinya gimana dok? Di sini katanya Sanusi. Sanusi ini kami cek ya, katanya ini polisi. Polisi yang membuat laporan. Kemarin saya tanya, Charles siapa pelapornya? Tidak dijawab. Sini ada polisi yang lapor. Apa sih kepentingannya? Bukan teroris ini. Bingung saya. Di sini ada kan pasal 30, ada segala macam itu. Kalau yang masalah menghilangkan barang bukti gimana itu? Yang mana yang hilang? Yang di Instagram. Nah, nanti kan kita pakai, saya bilang, kan tidak ada yang berbahaya di situ. Panggil saja dia. Kalau dia dianggap melanggar, jadikan tersangka, kita minta. Bisa kita pra-peradilan, bisa kita gelar. Kan ada perkap juga. Kenapa masih heboh begini jemput ke sana? Itulah yang jadi tanda tanya sama saya. Bang, tapi kan ada Dia dugaan jauh di sana. Instagram itu dipakai dan mau dihapus, Bang. Ada dugaan barang bukti yang terkait laporan itu. Kalau mau dihapus, belum dihapus berarti. Kalau Sudah udah terhapus, mana dihapus, sudah buktinya? dihapus. Kalau terhapus, gini. Kalau terhapus, itu tadi. Panggil saja baik-baik, kita cek. Tadi ada ahli IT yang hubungi saya. Saya bersedia jadi ahli IT Pak Rasman. Oke. Ini apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris, saya sampaikan. Saya minta Bang Hotman, kita bersahabat, abang-abang saya. Tolong jangan komentari yang abang belum paham kasusnya. Kalau abang punya acara, undang saya, nanti saya terangkan. Tapi jangan kasih komentar yang abang belum paham. Memang akan ada restoratif justice. Ini memang kasusnya menarik. Kenapa? Apakah boleh dunia maya? Nah, ini dia kan. Kalau kita bicara physically, ada barang sitaan, mobil tabrakan, disita polisi pinjam pakai, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ada rumah yang sedang dipolis main, boleh masuk nggak? Izin siapa? Tapi kalau nyita izin siapa? Izin pengadilan atau tidak? Kan pengadilan. Nah sekarang ada Instagram dunia maya, terus ada orang mengakses melalui Facebook, terupload, terpost di Instagram, termasuk pelanggaran nggak? Kan harus perlu pendalaman dulu. Ini dunia maya bos. Jadi hati-hati menerapkan hukum, itu saja. Jadi Auliansa ini arogan, saya lihat ini, jadi saya minta Kapolri copot dia yang bersangkutan. Tidak pantas ini mengurus negara ini, penegakan hukum. Bang, Cukup ini ya? kasus Sanusi apa kasus Kartika Putri sih bang, saudara bang? Saya tidak tahu. Karena nggak dijelaskan kemarin kepada saya. Harus kan dijelaskan kepada saya dong. Ini Sanusi bang, ini kasus lain bang, ini Kartika Putri. Kok penjelasannya ngawur nih? Jadi nggak ada Saya memahami penjelasan dari Bang Yusrinus karena beliau adalah Kabid Humas. Saya paham, tentu dia akan mendengar penjelasan dari versi penegak hukum. Tapi versi saya, biar rakyat dan kalian yang menilai. Oke. Dan ada Kompolnas yang akan menilai itu. Oke, tapi satu lagi Bang, terkait video yang dikirimkan oleh istri Dr. Richard. Dia mengirimkan itu. Ada dari video awal. Tadi saya sudah dengar pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah dia ini termasuk yang bersalah atau tidak? Loh, dia melihat suaminya diperlakukan begitu, wajar dong diupload. Oke, tapi kenapa yang diuploadnya yang bagian hanya ditarik-tarik saja Bang gitu loh, tidak dari awal lengkap gitu Bang? Apanya? Yang video Dr. Richard ditarik Tapi mereka larang saya. Mereka bilang, bang tolong kasih pengertian ke istri Dr. Richard Lee, jangan direkam. Tadinya mereka dilarang, ya sudah. Nah sekarang kalau ditarik-tarik masa dibiarin? Orang saya ada kuasa hukum bilang tunggu saya kok. Tidak mau nunggu. Dokter, Nah, tapi pengadilan bakal yakin nggak sih bang? Gini. Saya belum terpikir untuk pra-peradilan.
Saya nggak terpikir pra peradilan. Itu artinya kalau saya pra peradilan saya sudah menerima status tersangka ini. Artinya status tersangka secara tidak langsung saya akan komplain melalui pra peradilan. Dan itu bukan sesuatu penyelesaian masalah. Saya akan dalami dulu siapa pelakunya, apa maksudnya, apa di balik ini semua nanti kita lihat. Kan ada Kompolnas, saya udah bilang tadi, ada Irwas, ada Wasidik, ada Paminal, ada Propam. Nanti kita lihat, ada DPR RI, ada ahli, kita lihat aja. Ya? Ya? Cukup ya, Bang. Cukup ya? Cukup ya, Bang. Makasih ya. Kemarin gimana dong? Selamat malam teman-teman media sekalian. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang telah mengatensi kejadian atau perkara kasus klien saya, Dr. Richard Lim. Dan alhamdulillah malam hari ini klien saya tidak ditahan. Dan atas atensi Pak Kapolri dan atas perintah Pak Kapolri, maka klien saya tidak ditahan. Dan insya Allah kami akan berjuang di pengadilan untuk kasus yang hari ini dirilis terkait dengan dugaan menghilangkan barang bukti atau menggunakan akun palsu atau menggunakan akun orang lain yang sebelumnya telah dilakukan tindakan untuk disita oleh pihak penyidik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Atas atensi ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Begitu juga terima kasih saya setelah ketemu. Nah itu tadi, maka ketika kalian tanya, apakah kami akan pra peradilan? Saya katakan, saya belum terpikir untuk itu. Setelah saya bertemu dengan Dirkrimsus, Saudara Auliansah Lubis, bertemu dengan Wadir, Saudara Sitepu, bertemu dengan Kasubdit Cyber, Saudara Rofan, maka saya sebagai kuasa hukum, wajib hukumnya bertanya tentang apa yang disangkakan kepada klien saya. Setelah kita berdiskusi, maka disepakati bahwa klien saya tidak ditahan. Kenapa? Karena meskipun Pak Kapolri mengatensi untuk tidak dilakukan penahanan, tentu saja prosedur administrasi, tahapan-tahapannya, dan pendekatan hukumnya harus terpenuhi. Karena itu, saya juga terima kasih. Dan oleh karena itu, maka inilah gunanya komunikasi. Bahwa ada perbedaan komunikasi sebelum ketemu, maka saya ingin jelaskan bahwa kalau kepolisian melakukan pendekatan hukum seperti ini, maka saya melihat tidak ada yang perlu dikorbankan dalam kasus ini karena klien saya dikembalikan ke rumahnya. Tidak ada yang perlu harus mempertanggungjawabkan ini, nanti semuanya akan ada di proses peradilan. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan laporan Kartika Putri. Terkait dengan laporan Kartika Putri, klien saya tidak berkeberatan untuk melakukan perdamaian. Adapun laporan Kartika Putri sekarang itu masih dalam proses penyidikan dan klien saya belum tersangka di kasus Kartika Putri. Dan laporan klien saya, Richard Lee dan David Lee di Polda Sumatera Selatan, saya sudah ketemu dengan Pak Kapolda tadi pagi, saya sudah sampaikan tadi, itu juga dalam proses, insya Allah juga akan lakukan gelar. Kami berharap, Saudara Kartika Putri, marilah kita mencari jalan penyelesaian dan perdamaian. Mudah-mudahan dengan kejadian ini semua ada hikmah yang terbaik, dan inilah keinginan kita semua, bahwa tidak ada yang tercederai, kerja saya profesional, polisi profesional,
korban, klien tidak ada yang harus menanggung semuanya. Saya kira itu. Cukup? Status wajib lapor tidak bang? Ya, Status dokter wajib lapor? tidak. Karena beliau tidak melakukan kejahatan yang luar biasa, tidak ada yang berbahaya. Jadi beliau nanti saudara Richard Lee akan di BAP, kami tunggu panggilannya, dan kemudian sesuai dengan peraturan akan dilimpahkan, nanti akan disidangkan di Jakarta. Insya Allah akan baik-baik saja. Kami optimis urusan Kartika Putri juga akan selesai. Jadi tidak ada yang tercederai. Itu tadi makanya saya bicara, saya terima kasih. Saya bukan teriak, saya menyampaikan keberatan saya sampai saya tahu akar masalah yang sesungguhnya. Begitu ketemu masalahnya dan dapat penyelesaiannya, clear. Tidak ada yang perlu korban, tidak ada yang perlu ditindak, semua berjalan dengan baik. Oke. Bang, ditahan itu apa, Bang? Apa? Alasan tidak ditahan itu apa, Bang? Pertama, klien saya kooperatif. Dijemput dia kooperatif. Video beredar dia kooperatif. Saya tanya tadi beliau dilayani dengan baik ya. Ya. Makan dengan baik. Tidur juga dilayani dengan baik. Beliau di situ dan kemudian saya juga tanya ke mereka, diperlakukan dengan baik, dan klien saya juga ketika dimintai keterangan, diminta oleh penyidik, semuanya juga kooperatif dengan baik. Jadi dasar ini maka tidak ditahan. Tentu juga kasus ini menjadi perhatian publik. Tentu Pak Kapolri juga pantau kan, apa yang masalah dengan klien saya, sehingga tidak perlu ditahan. Presiden saja boleh memberikan yang namanya hak-hak istimewanya untuk membebaskan seseorang. Apa masalahnya dengan klien saya? Mungkin ini mispersepsi saja. Yang saya katakan remeh-temeh, nggak perlu diperpanjang.